Di kawasan relokasi Siosar, kini hadir sebuah perpustakaan yang menjadi tempat belajar baru bagi anak-anak korban erupsi Gunung Sinabung. Perpustakaan yang bernama Perpustakaan Kurcaci ini dibangun oleh Yayasan Wisma Remaja Indonesia untuk generasi muda Siosar. Ada berbagai kegiatan seru dan edukatif yang mereka lakukan di Perpustakaan Kurcaci. Kita saksikan liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Adanya perpustakaan ini sangat membantu Kak dia, karena kemarin sebelum ada dibuat perpustakaan, anak-anak banyak main-main gitu. Sekarang sudah ada, jadi belajar gitu, adalah belajar, nengok-nengok gambar, lihat-lihat semualah di perpustakaan itu. Bangga karena kita sempat dan bisa mengajari mereka gitu. Senang sih berada di Siosar ini dan mengajar mereka banyak hal, itu sangat bangga, senang juga. Sejak tahun 2015, kawasan relokasi Siosar menjadi rumah baru bagi anak-anak korban erupsi Gunung Sinabung. Letaknya cukup jauh dari pusat kota Kabanjahe, di mana anak-anak bersekolah. Fasilitas untuk mendukung pendidikan juga belum begitu memadai di kawasan ini. Namun, beberapa bulan belakangan, sejak hadirnya sebuah perpustakaan di sini, anak-anak serta remaja Siosar memiliki aktivitas baru. Perpustakaan Kurcaci namanya. Perpustakaan ini menjadi wadah berkumpul dan belajar bagi para remaja dan anak-anak Huntap Siosar. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu di perpustakaan yang berdiri sejak bulan Agustus ini. Makarsa Sitepu, remaja 17 tahun yang saat ini duduk di kelas 2 SMA, bersyukur dengan adanya perpustakaan ini. Ia, teman-teman seusianya, dan anak-anak SD dapat mengerjakan tugas sekolah, saling mengajari satu sama lain di sini. Sehari-hari kami ke sini juga Kak dia, kayak siap-siap daring. Kami suruh anak-anak ke situ, anak-anak SD siap daring gitu, kami ke sini, ya kan. Kami ajaklah anak-anak SD untuk mengerjakan PR mereka, kami yang ngajari gitu. Kalau siapa yang belum tahu baca, kami ajarin gitu, biar ada sedikit pengetahuan dari Kurcaci ini, Kak. Perpustakaan Kurcaci dibangun oleh Yayasan Wisma Remaja Indonesia, sebuah yayasan pendidikan dan budi pekerti yang berpusat di Kota Medan. Anak-anak didik Wisma Remaja sendiri yang merenovasi bangunan perpustakaan ini. Bangunannya memang menarik perhatian, karena dipenuhi dengan coretan doodle yang unik dan lucu. Perpustakaan Kurcaci merupakan persembahan Wisma Remaja untuk generasi muda Siosar. Sekali atau dua kali dalam sebulan mereka berkunjung, melakukan kegiatan bersama remaja setempat. Bagi Juliani Wijaya, salah seorang anak didik Wisma Remaja, belajar dan berbagi dengan para pemuda Siosar merupakan pengalaman yang menyenangkan. Juli, yang tahun ini akan kuliah di Taiwan, berharap semangat belajar mereka semakin tumbuh dengan adanya perpustakaan Kurcaci. Pertama kali ketemu itu di saat kita menggambar di dinding ini ya, gambar doodle. Itu kesannya aja mereka sering lewat dari sini tuh seneng banget gitu, kayak ih lucu kali, bagus sekali gitu kan gambarnya. Dan setelah itu, setelah selesai kita gambar, kita pun taruh buku-buku di sini. Mereka datang tuh, mereka tuh sangat antusias, mereka tuh senang banget gitu, ceria karena ada banyak buku, bisa dibaca, bisa dilihat gambarnya, bisa diwarnai, banyak juga alat-alat tulis, mau pensil warna juga banyak, jadi mereka tuh sangat senang gitu. Jadi niat mereka belajar tuh jadi bertambah jadinya. Harapannya setelah kami tidak ada lagi di sini gitu kan, kami akan pergi ke Taiwan kuliah. Harapannya mereka juga tetap sama seperti saat ini gitu. Datang di sini, belajar bareng-bareng, sama-sama belajar, saling mendukung juga, dan tetap seperti ini sampai seterusnya gitu. Kegiatan bersama para remaja Siosar lebih condong pada kegiatan edukatif
yang mengasah keterampilan dan minat mereka. Selain merangkai bunga dari kertas, Wisma Remaja juga berbagi ilmu tentang meracik kopi. Hal ini selaras dengan potensi kopi Siosar yang sedang naik daun. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal keterampilan hidup bagi remaja Siosar ataupun ide untuk peluang usaha yang bisa mereka lakukan sejak muda. Harapannya sih banyak, Kak. Yang terutama itu untuk memajukan remaja, memajukan pekerjaan remaja gitu, Kak. Jadinya yang sebelumnya nganggur bisa diubah gitu, entah kayak tadi belajar membuat kopi, cara membuat bunga gitu. Kepada kakak-kakak Wisma Remaja banyak terima kasih karena berkat mereka ada pergerakan sedikit kepada kami. Karena dari perbuatan sedikit itu lama-lama akan menjadi lebih baik ke depannya. Buku-buku di perpustakaan Kurcaci datang dari sumbangan masyarakat Kota Medan. Buku-buku yang ada beragam, mulai dari buku cerita dan pelajaran untuk anak SD hingga SMA. Setiap kali datang ke Siosar, Yayasan Wisma Remaja Indonesia selalu membawa buku-buku baru untuk tambahan koleksi perpustakaan Kurcaci. Sampai saat ini, Yayasan Wisma Remaja Indonesia masih membuka donasi buku maupun alat-alat tulis untuk mendukung pendidikan anak-anak di relokasi Siosar. Kenapa memilih dan lebih fokus di Siosar? Karena kan kita tahu Siosar ini adalah tempat menampung anak-anak dari warga yang korban Gunung Sinabung kan. Nah, jadi saya berpikir harusnya pasti di tempat seperti ini belum ada perpustakaan gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa cepat duluan bergerak ya, sehingga mungkin setelah kita lakuin orang lain juga bisa ikut kan. Nah, jadi perpustakaan dari Yayasan Wisma Remaja ini bisa jadi penggerak bagi orang lain juga gitu. Nah, di sini saya sering berpesan sama anak-anak remaja di Siosar ini, kalian harus ingat bahwasanya perpustakaan Kurcaci yang dibangun oleh Yayasan Wisma Remaja Indonesia ini bukan milik yayasan, tapi adalah milik kalian, milik remaja di Siosar ini. Jadi saya berharap kalian juga mau ikut membantu menjaganya, merawatnya, karena ini adalah milik kalian. Perpustakaan Kurcaci merupakan wujud kepedulian terhadap pendidikan anak-anak korban erupsi Gunung Sinabung. Meski sederhana, perpustakaan ini memberi warna dan semangat baru untuk mereka meraih pendidikan di masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.